Melonjaknya kasus positif COVID-19 di tanah air yang sangat signifikan pasca libur lebaran, tak ayal membuat fasilitas kesehatan kewalahan. Tingkat keterisian tempat tidur di banyak rumah sakit yang mendekati 100% membuat banyak pasien tak bisa ditangani di fasilitas kesehatan dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah saja. Isoman wajib dilakukan bagi pasien COVID-19 sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus lebih luas. Bagi Anda pasien COVID-19 yang tidak bergejala atau mengalami gejala ringan, menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah saja tentu menjadi pilihan yang paling realistis di tengah melonjaknya kasus positif COVID-19 di tanah air. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk Anda harus menyiapkan 3 peralatan kesehatan yang wajib menemani Anda selama menjalani proses isolasi mandiri di rumah saja. Yang pertama, yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari selama masa pandemi adalah masker medis. Pastikan Anda tetap menggunakan masker medis jika harus melakukan aktivitas di luar kamar isolasi, misalnya untuk berjemur, melakukan olahraga ringan, atau misalnya harus berinteraksi secara terbatas dengan anggota keluarga yang sehat. Pastikan juga Anda memilih masker medis dengan kualitas yang baik dengan efektivitas lebih dari 90%. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah termometer. Nah, dunia medis menyepakati bahwa suhu tubuh normal manusia itu berada di kisaran 36,1 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Salah satu gejala COVID-19 yang biasa ditunjukkan adalah demam. Nah, jika Anda mengukur suhu tubuh Anda dan mendapati bahwa suhu tubuh Anda lebih dari 38 derajat Celcius, maka Anda harus mengukur suhu tubuh secara berkala. Bisa dilakukan pada sore menjelang malam hari karena momen ini tubuh mengalami peningkatan suhu tertinggi. Atau Anda bisa mengukur suhu tubuh selama 3 kali dalam sehari, bisa pagi, siang, dan juga malam. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, adalah oximeter. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan bagi Anda pasien COVID-19 yang menjalani isolasi di rumah harus menyediakan oximeter atau alat pengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Kita juga tahu bahwa salah satu efek dari COVID-19 ini adalah terjadinya hipoksemia atau penurunan kadar oksigen dalam tubuh secara tiba-tiba yang juga tidak terduga. Nah, untuk nilai normal, saturasi oksigen dalam tubuh manusia ini berada di kisaran 95 sampai dengan 100%. Nah, jika Anda kemudian mengukur saturasi tubuh dan angkanya di bawah itu, maka Anda harus waspada dan tetap pantau kondisi kesehatan Anda karena bisa jadi potensi hipoksemia akan terjadi dan Anda harus tetap mengkonsultasikan kondisi tubuh Anda kepada fasilitas kesehatan maupun dokter jika terjadi perburukan kondisi. Nah, setidaknya 3 peralatan ini sudah cukup untuk menemani proses isolasi mandiri Anda di rumah saja jika Anda tidak memiliki komorbid. Namun jika Anda memiliki komorbid seperti misalnya hipertensi atau kemudian diabetes, maka perlu untuk menambahkan peralatan yang lain misalnya tensimeter atau kemudian glukometer untuk mengukur bagaimana tekanan darah Anda maupun kadar gula dalam darah untuk tetap memantau kondisi kesehatan Anda selama masa isolasi mandiri. Ada hal lain yang juga harus diperhatikan. Jika pasien yang menjalani isoman adalah lansia, batasi 1 orang saja yang berinteraksi merawat pasien. Orang yang sama harus menjaga prokes dengan ketat. Untuk pasien bayi yang masih membutuhkan ASI, maka sang ibu tetap bisa memberikan ASI dengan tetap menggunakan masker. Pastikan aktivitas bayi atau anak terpusat di 1 ruangan saja. Merujuk kepada data yang kemudian disampaikan oleh fisik dan RSKI mental Kota anak Bandung Anda mengatakan dengan bahwa dokter sepanjang spesialis 2020 anak. Tidak hanya kondisi fisik saja yang penting dipantau selama masa isolasi mandiri, tapi menjaga mood dan juga kondisi mental tetap positif itu juga sama pentingnya. Karena kondisi mental yang positif berpengaruh signifikan terhadap proses penyembuhan. Miladia Rahma, Denny Irfan, Jakarta.